Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa bersama Mas T di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam hari ini ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi. Suaranya agak sedikit berat ya gara-gara makan jengkol. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-24 Juli 2021, tepatnya di hari Sabtu, dan ini sudah dipastikan akan tayang di malam hari. Jadi nggak tahu ada cerita apa hari ini tuh rombongan masak tiba-tiba tanpa sepengetahuan Mas Tulus gedor pintu dari jam 11 itu sudah mulai pada bawa makanan masing-masing, pada bawa bahan masing-masing. Karena saya bilang di kulkas, di freezer itu ada cumi-cumi kiriman dari Mbak Muyah waktu itu sama Mbak Asri. Jadi mereka langsung, oh yaudah. Ada yang bawa kangkung, enggak, kebetulan aku punya kangkung, jadi Tika datang bawa cabe, terus ada yang bawa jengkol. Udah ngeruyung aja rame-rame. Aku nggak ngerti kenapa, dan itu bukan 1-2 kali terjadi, dan sering banget terjadi. Dan ya mau diapain lagi, kebersamaan gitu loh. Dan satu hal, aku jadi makan gratis sih. Aku jadi punya nasi ya kan, yang tadinya nggak punya nasi. Alhamdulillah. Terus aromanya itu sedikit ya, aku udah wudhu, aku udah minum white coffee katanya supaya nggak bau ya. Tapi aromanya mulut gitu masih semerbak dengan aroma yang berbau jengkol tadi. Wah, ayo naikkan imun tubuh kita dengan berpikir positif. Berkumpul boleh, tetapi ya dengan orang-orang yang sudah kita tahu. Tapi tetap waspada juga, karena kita nggak pernah tahu ya. Kalau orang sini-sini tuh memang nggak pernah kemana-mana. Jadi ya aman-aman aja. Jadi teman-teman kalau misalnya bertanya-tanya Mas Tulus bla 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 gitu. Dan oh iya, ada kabar gembira juga. Sampai saat ini video ceritanya kita habis bagi nasi bok. Kayaknya tayangnya besok ya saudaraku. Besok sekitar jam 9 atau jam 8 pagi lah. Untuk video liputan pembagian nasi bok kita akan tayangkan. Karena videonya tuh mepet banget, tipis banget. Jadi nggak bisa kita tayangkan sekarang. Dan kemarin setelah bagi nasi bok, kita tuh bikin video TikTok gitu. Video TikTok yang menurut saya tuh biasa aja, karena ya emang kebetulan banget mungkin lagi rame. Akhirnya FYP dong, akhirnya viral itu video. Dan sampai hari ini sudah di 250.000 yang nonton kami. Yes. Jadi itu rombongan masak sebetulnya, rombongan yang masak nasi bok. Tapi alhamdulillah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Tri, dalam negeri sampai luar negeri, para TKI TKW kita semuanya tanpa terkecuali. Mas Tulus berdoa, berharap mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan selalu, dan diberikan kelancaran untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dan untuk yang sering bolak-balik ke sini, terima kasih banyak. Pencet tombol ininya dulu, oke. Kemudian di-share kalau penting. Dan misalnya buat kalian yang baru banget nonton video ini, jangan lupa please pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian hidupkan tombol loncengnya ya. Kalau perlu boleh di-share ke teman-teman kalian ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau berbagi nasi bok, masih sangat Mas T tunggu. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi saja. Transfer minimal 10.000 ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di deskripsi. Minimal 10.000, maksimal terserah jenengan ya. Monggo kerso, saya tunggu mulai dari sekarang. Amin. Untuk yang sudah bersedekah, terima kasih. Kemarin sudah kita jalankan 300 nasi bok. Mudah-mudahan 300 nasi bok. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita dibalas dengan rezeki yang melimpah. Untuk yang sudah bersedekah, dibalas dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dibalas dengan diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala hajatnya. Kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin, amin ya Allah. Untuk yang saat ini mungkin sedang sakit, ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Ya Allah, siapapun kalian yang sedang sakit, yang lagi nonton video ini, tanpa terkecuali entah sakitnya karena apapun itu, sakit COVID kah atau sakit apapun, semoga Allah berikan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi susah rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya. Amin ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Allah berikan jodoh terbaik untuknya. Amin ya Allah. Dan juga untuk kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, segera Allah berikan pekerjaan terbaik. Amin.
Kemudian untuk yang sudah bekerja, yang lagi nonton video ini, semoga Allah mudahkan rizkinya, diberikan rizki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah, amin ya Allah. Dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga saya, sampean yang lagi nonton video ini, termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk terhindar dari virus, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Nafas agak sedikit susah. Maksudnya nafas dalam arti yang sebenarnya, bukan berarti nafas sama tulus susah, enggak, tapi semacam apa ya, kata-kata filosofi di mana ketika ingin bernafas itu sangat susah. Kondisinya seperti ini, dan PPKM diperpanjang sampai tanggal 25. Mudah-mudahan sih hanya sampai tanggal 25, sehingga untuk acara-acara masih jalan, yang jualan masih bisa jualan, dan Mas Tulus masih bisa punya rezeki lagi. Karena kemarin terakhir ada masuk lagi tanggal 27 sama 30, ini belum ada kabar juga ya. Ya masih berharap sih PPKM dirubah, protokol dirubah, tetapi kemudian nggak ada yang di-cancel lagi. Amin. Aku udah bingung banget ini. Wifi ku guys ngisi dari jam 11, ternyata baru terupload sampai jam 3 sore. Bahaya nggak tuh? Karena ya biasa, sudah waktunya tapi belum dibayar. Nggak apa-apa, yang penting kan kita happy ya kan. Oh jengkol. Oke. Ada seorang hamba Allah yang tadi terpaksa harus saya telepon karena ada sebuah gambaran. Ketika beliau memberikan gambaran, beliau memberikan WhatsApp ke saya, tetapi pas banget Eyang datang, Eyang sampai. Saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Jadi hamba Allah tadi WhatsApp begini, Mas Tulus, aku tuh dimimpiin sama seorang perempuan yang bla 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 bla, usianya kurang lebih sekitar 70 tahunan, tapi masih cantik, masih sekel badannya, kemudian pakai sanggul Jawa. Apakah itu salah satu contoh ataupun pertanda atau jenis ataupun cara yang berpenampilan? Katanya kan seperti itu. Akhirnya saya jawab, yes, itu betul, sedikit mirip dengan apa yang jenengan katakan. Kemudian ketika saya baca, yang putunya jenengan ini begini, saya bilang cucunya ya. Kemudian ada yang WhatsApp, Mas Tulus begini. Apakah betul? Yes. Jadi ada beberapa subscriber yang ternyata istilahnya saya itu diberkahi ya, diberkahi sama Allah dengan diberikan izin kepada saudara-saudara gaibku atau leluhur-leluhurku yang datang ke jenengan, yang memberkahi jenengan. Jadi kayak misalnya ada mamaku tiba-tiba WhatsApp, "Le, kok anginnya begini?" Aku jawab begini, "Wes slow, Mak, slow." Kadang-kadang aku hanya minta tolong yang ibarat kata, "Ma, putune jenengan bla 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 bla." Jadi begini, istilahnya seperti itu. Sebetulnya sih nggak ada saya minta, "Yang tolong ke sana dong, yang periksa." Enggak, sebetulnya hanya yang cucunya yang sedang seperti ini, mohon diberkahi, mohon didoakan, kayak gitu doang. Tapi ya kadang-kadang kan apa yang dilakukan kita nggak pernah tahu ya. Dan ada satu pesan yang sampaikan ke saya, dan ini saya berharap mudah-mudahan jenengan yang lagi nonton video ini tidak mengkategorikan ini sebagai ramalan. Saya sebetulnya sangat berat mengatakan ini sebagai ramalan, sekali lagi khususnya. Kabar baiknya adalah alhamdulillah untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, Pulau Jawa dan juga Sumatera agak sedikit adem dulu. Jadi agak sedikit cooling down. Khususnya Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sedang cooling down. Dan Eyang memberikan gambaran lagi ke saya bahwa sekali lagi saya minta tolong jangan diartikan ini sebagai ramalan, tapi tolong ini hanya pesan Eyang kepada kita semua, pesan Eyang kepada saya untuk saya sampaikan kepada jenengan. Semoga ini jadi media mawas diri, bukan untuk jadikan ramalan ya. Saya mohon maaf sebelumnya, tolong digarisbawahi. Jadi Eyang memberikan gambaran ke saya. Jadi Eyang itu pulang bawa ontong. Jenengan tahu ontong? Jantung pisang kepok yang ujungnya itu agak papak gitu. Dan jantung pisang ini bentuknya ya sama seperti halnya jantung pisang pada umumnya, kan, tetapi ketika diletakkan di air, aku sih nggak ngerti. Awalnya aku nggak paham kenapa yang memberikan gambaran aku kalau ada jantung pisang yang ditaruh di baskom yang isinya tuh air, tapi ternyata biasanya kan jantung pisang ini kan ngambang ya. Jantung pisang itu kalau direndam di air tuh ngambang, direbus aja ngambang meskipun sudah dibelah.
Tapi gambaran yang saya terima adalah jantung pisang ini tenggelam. Jantung pisang yang Eyang bawa ini tenggelam. Dan ketika jantung pisang ini tenggelam, saudaraku, ternyata baskom ini kayak obah dewi. Air tadi bergejolak sekali. Airnya tuh bergejolak, dan baskom yang tadi tak pakai buat sebelumnya saya ceritakan jantung pisangnya ini gaib ya teman-teman. Jantung pisangnya ini gaib, bukan jantung pisang beneran. Jadi bukan jantung pisang nyata, dan baskomnya beneran. Aku punya baskom gede, tak isi air, tak praktekan gitu loh. Maksudnya Eyang tuh mesen begini kira-kira ada apa. Kemudian setelah saya melihat ada gambaran pergerakan baskom dan air tadi, Eyang memberikan gambaran ke saya kalau ada kabar baik, ada kabar yang kurang baik juga. Kabar baiknya adalah sementara waktu si Kolo ini sedang berkeliling untuk di luar Nusantara, ya. Si Kolo aku nggak boleh menyebutkan namanya, tapi istilahnya itu kita sebut saja si pembawa musibah atau Kolo ya, sebut saja Kolo gitulah ya. Aku bingung, aku nggak boleh menyebutkan secara detail namanya, tapi si Kolo ini untuk saat ini tidak terlalu bernaung di Nusantara atau di Indonesia, khususnya di Asia yang mengarah ke Indonesia. Maksudnya Nusantara, ngerti maksudku Nusantara ya? Jadi dulu kan ya daerah kita ini termasuk Nusantara sebetulnya ya. Malaysia, Singapura itu kan juga Thailand, Kamboja itu juga termasuk Nusantara. Jadi beberapa tempat saat ini kami warga negara Indonesia khususnya kita juga termasuk beberapa tempat yang ada di Nusantara, yang ada di jangkauan Nusantara pada masa lalu. Itu saat ini sedang calling down sama si Kolo, dan si Kolo ini sedang mencari sesuatu di luar Nusantara ya. Kabar baiknya itu, tapi ternyata si Kolo ini menggebu-gebu sekali di luar Nusantara. Saya nggak ngerti kenapa, karena kemungkinan ada betulnya, karena saya melihat ada berita di beberapa channel YouTube, kemudian di aplikasi yang lain juga memberitakan kalau di luar negeri itu lagi banyak musibah. Ada banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam, ada gunung meletus dan lain-lain. Jadi saya tidak menuduh ini karena ada si Kolo yang sedang berputar di luar Nusantara, akan tetapi sekali lagi mungkin Allah sedang mengizinkan mereka atau Allah sedang mengizinkan yang di luar Nusantara ini ya. Kabar baiknya adalah itu. Jadi kami saat ini kita semua sedang diberikan kondisi yang meskipun dengan pandemi yang sedang merajalela, tetapi kita lebih dikasih calling down, kita lebih dikasih sesuatu yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Zona kita dibuat zona nyaman terlebih dahulu sama Allah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah. Cuma ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, ada kabar buruknya juga. Gambaran dari jantung pisang yang tenggelam di baskom tadi, kemudian baskomnya bergerak. Awalnya bergerak terlebih dahulu, maksudnya tenggelam terlebih dahulu, kemudian ada yang bergerak, baskomnya bergerak. Dan Eyang mengatakan kalau masih akan ada beberapa hal yang mengarah ke maksudnya diambilnya itu di kondisinya di dalam air. Jadi memang kondisi kita sedang calling down, sedikit dikurangi musibahnya sama Allah, amin, kita aminkan ya saudaraku. Tetapi kondisi di dalam laut atau di dalam air khususnya ini sedang tidak baik. Jadi tetapi secara gambaran yang saya lihat, aku kemudian langsung ngobrol sama yang ternyata tidak terlalu parah, tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu besar. Jadi hanya akan ada beberapa kejadian kecil di lautan. Jadi saya berharap saudara-saudaraku para nelayan, mungkin yang kerja di air ya, yang berhubungan dengan air dan lain sebagainya, untuk lebih waspada, lebih tawakal, lebih memasrahkan diri kepada Allah. Karena Eyang ya tadi seperti halnya ontong atau jantung pisang tadi itu tenggelam. Jadi saya melihat ada beberapa kapal yang mungkin saja akan tenggelam di lautan. Dan alhamdulillahnya adalah kapal-kapal ini tidak semua, gambaran yang saya baca atau yang saya lihat itu tidak terlalu besar. Bukan kapal yang besar-besar ya, mungkin kapal-kapal kecil yang tidak terlalu besar orangnya, tidak terlalu banyak orangnya, sehingga tidak terlalu banyak korban jiwa. Dan aku ngelihat juga ada
Tolong dibuka sih yang sebentar yang minta tolong yang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ada beberapa hal yang bisa diselamatkan dari yang tenggelam tadi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kabar buruknya kabar buruknya adalah memang tetap akan ada sesuatu yang terjadi. Istilahnya itu kayak kecelakaan di dalam air. Nyambung ya. Aku agak ngos-ngosan karena mengatakannya ini harus saya pelan-pelanin. Jadi saya nggak bisa meloho gitu loh, nggak bisa langsung mengucapkan itu. Jadi menurut apa yang saya sampaikan adalah di laut ini sedang meminta sesuatu. Jadi laut tetap akan meminta sesuatu karena masih ada waktu untuk pembangunan sesuatu juga. Tetapi alhamdulillahnya misalnya di kapal tadi itu ada 10, kemungkinan diambil hanya 2 atau 3. Jadi tidak terlalu banyak. Itu kabar buruknya. Kemudian kabar buruk selanjutnya adalah di daerah di luar Jawa, dan Eyang mengatakan aku nyebut beberapa pulau ya. Kalimantan, boten. Sumatera, dereng. Pulau Jawa, dereng. Sulawesi, Eyang diem. Eyang tidak mengatakan apapun dalam hal ini, tapi wallahu alam, saya bisa merasakan kalau memang betul Sulawesi itu paling sering sekali rentang musibah yang terjadi. Dalam hal ini adalah gempa bumi, itu sering banget terjadi. Kabar baiknya adalah masih dengan kabar baik, gempa buminya ini terjadi di dasar laut dan tidak terlalu besar. Hanya ya tidak berpotensi tsunami lah, istilahnya begitu. Jadi goncangan-goncangan ini tidak terlalu besar, kemudian tidak sampai menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin ya hanya kecil-kecilan, ibarat kata kecil-kecilan. Kita aminkan dulu saudaraku, amin. Jadi kalau toh memang harus ada musibah, kita berharap semoga tidak terlalu besar dan tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak. Amin ya Allah. Kalau bisa kecil aja, jangan ada korban jiwanya. Amin. Bukan berarti banyak yang bilang, Mas Tulus kok bisa ngomong kayak gitu, apa Mas Tulus tuh bisa menangkal musibah? Tidak bisa, semua hak Allah. Tetapi sekali lagi sebagai hamba Allah ataupun sebagai seorang muslim yang baik, alangkah baiknya kita mendoakan juga, kita luluhkan hati Allah supaya tidak terlalu besar. Ibarat kata itu kalau pas mau digoncang itu digoncang aja tapi nggak terlalu besar. Jadi pesan yang sampaikan dalam hal ini adalah hati-hati untuk yang ada di laut sekali lagi. Kemudian sama Pulau Sulawesi itu harus lebih berhati-hati. Mas istilahnya Mas Tulus tuh nggak nakut-nakutin, tapi jadikan sebagai bahan waspada, bahan mawas diri, bahan lebih ya Allah, apabila terjadi sesuatu lebih pasrahkan kepada Allah. Itu aja ya. Dan kemudian yang juga berpesan kepada kita, sebetulnya istilah menghidupkan obor di depan rumah itu kan memang ada pada masa lalu. Kemudian aku komunikasikan lagi, yang kan nggak mungkin yang kita itu menghidupkan obor lagi di depan rumah kita. Yang Jakarta ini sudah terlalu padat. Kalau di kampung mungkin bisa ya, kita bikin ublik kecil, kemudian dikasih apa ya kan, kemudian ada minyak tanah dihidupkan di depan rumah, itu mungkin bisa. Tetapi kalau di Jakarta itu udah nggak bisa. Kemudian Eyang mengatakan hal ini seperti ini. Coba kamu pikir, di daerahmu sendiri, di daerah saya sendiri, di pasar Minggu khususnya, sudah berapa lama nggak pernah ada yang keliling bawa obor? Aku mikir lagi, subhanallah. Jadi yang Eyang maksudkan itu sebetulnya ini saudaraku, untuk mengurangi pagebluk ini, kita dulu memang sering ya Maulid Nabi, kemudian mau Lebaran, takbir dan lain sebagainya. Kita sering ada pawai obor di Jakarta khususnya. Tapi memang betul, karena beberapa hal yang ya peraturan pemerintah, kemudian ada juga protokol kesehatan, kami nggak bisa melakukan itu lagi memang, betul. Dan aku baru nyambung setelah Eyang menyampaikan, Eyang rombonganmu. Jadi Eyang itu memang penggambarannya selalu nggak
Ini loh Ling, maksudnya Eyang itu nggak meloho langsung, Eyang tuh nggak terbuka secara langsung, tapi step by step, kemudian aku artikan, kemudian aku simak, habis aku simak, kemudian aku lihat, oh nalarnya di sini, di sini, sini, dan ternyata betul. Di Jakarta khususnya atau di beberapa wilayah di Indonesia yang biasanya ada pawai obor ini sudah sangat ditiadakan. Alasannya dengan protokol kesehatan, ya memang itu harus dilakukan. Dan alasan ini, nah ini sebetulnya kalau menurut apa yang sampaikan, pawai obor ini membantu menetralisir terjadinya pagebluk. Jadi makanya sebetulnya gini sih saudaraku, aku termasuk orang yang tidak menyetujui adanya tempat ibadah ditutup, apapun tempat ibadahnya. Maksud saya, tetap kita beribadah kepada Allah, tetap kita meminta kepada Allah, tetap apa sih gitu loh. Yang terpenting adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Mendingan daripada nutup rumah ibadah, menutup cara kita berdoa kepada Allah, menutup orang meminta kepada Allah, saran saya mendingan pemerintah terjunkan orang untuk memantau beberapa tempat ibadah yang biasa digunakan kita untuk beribadah. Kemudian kita tetap bisa beribadah dengan khusyuk, tetap berdoa kepada Allah, tetapi dengan melakukan protokol yang dibantu atau dipandu sama orang yang menyimak atau yang menunggu tadi. Maksud saya seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang gimana ya, sekarang sih aku bilang gini, Eyang sepertinya nggak mungkin kami bisa melakukan pawai obor, karena posisinya adalah ketika kita berpikir melakukan pawai obor ini kan banyak ya, pasti jumlahnya lebih dari 10 orang, dan untuk mengatur protokol di perjalanan anak kecil ini susah. Kemudian satu itu, yang kedua adalah posisinya Jakarta itu sedang PPKM, dan itu sudah pasti nggak dapat izin dari pemerintah. Kita muter keliling, aduh, hal yang nggak mungkin. Jadi aku sedikit titip pesan sama semua teman-teman yang lagi nonton video ini, lek jenengan memang zonanya hijau dan kegiatan keagamaan masih berlangsung di sana, lek memang bisa bikin pawai obor, bikinlah sambil bersolawat mungkin ya, sebutkan asma-asma Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, sambil berkeliling, kemudian sambil meminta kepada Allah supaya dengan media ini, dengan kita bersolawat, dengan kita bermunajat kepada Allah, dengan melakukan keliling menggunakan pawai obor tadi, semoga bisa menetralisir pagebluk ini teman-teman. Jadi mungkin tetap nggak pikir, mungkin jenengan berpikir apaan sih, nggak nyambung, namanya juga pandemi, namanya penyakit, namanya virus, kok disambung-sambungkan dengan pawai obor dan lain sebagainya. Mungkin nggak akan nyambung gitu loh. Mungkin kalian akan, apa sih Mas Turus ini sebenarnya maksudnya. Cuma jangankan kalian, aku sendiri pun nggak tahu. Dan setelah aku telaah, yes, memang betul, selama pandemi kami tidak pernah melakukan yang namanya pawai obor di wilayah Jakarta khususnya. Dulu ketika ada di hari besar Islam, itu beberapa wilayah di DKI Jakarta itu susah, kita nggak bisa keliling, bahkan ditutup jalannya karena saking ada banyaknya pawai obor. Sehingga sekarang kayaknya nggak mungkin di Jakarta. Dan saya berpesan kepada jenengan-jenengan yang mungkin saat ini zonanya hijau, kalau memang biasanya sering dilakukan, yang tolong apa yang kalau memang sering dilakukan kegiatan pawai obor di tempat jenengan, dan jenengan itu termasuk di zona yang hijau dan masih dilakukan kegiatan keagamaan, kalau bisa dilakukan. Ini saran saya ya. Aku nggak ngerti filosofinya di mana, kan, tetapi tidak ada salahnya sekali lagi ketika kita mencoba apa yang menurut saya itu nggak musyrik kok ya. Jadi nggak ada salahnya kalau dicoba. Sayangnya kalau di Jakarta atau di tempat-tempat yang mungkin zonanya merah belum bisa terrealisasikan, belum bisa. Jadi sekali lagi, apa yang Mas Tulus sampaikan tadi bukan sebagai ramalan, mohon maaf, yang menyampaikan ini hanya sebatas rasa kemanusiaan, rasa sayangnya terhadap cucu-cucunya, sehingga yang menyampaikan dan meminta saya untuk membuat ini. Jadi apa yang saya sampaikan semuanya sudah atas izin Eyang, dan percaya atau tidak, aku sekarang ini lagi dibekap sama sesuatu. Gak boleh menyampaikan, tapi sekali lagi, ya wes, sudah terlanjur direkam, akan segera saya tayangkan, semua akan segera bocor untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, bukan dijadikan sebagai ramalan, tapi bahan evaluasi untuk memperbaiki diri, meminta kepada Allah supaya kita lebih dijauhkan dari yang namanya bala, musibah, dan juga gangguan-gangguan dari setan yang terkutuk. Amin.
Hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon maaf, bukan menggurui. Sekali lagi saya nggak menyampaikan apapun. Percaya boleh, simak boleh, tidak pun tidak masalah. Dan oh iya, air beras tetap kalau memang bisa disiramkan ke tanaman katanya. Jadi boleh depan rumah yang langsung ke tanah. Allahu Akbar. Tanganku dikasih ular kecil-kecil cuy. Geli, aku merinding. Geli, aku bukan takut ya sama ular itu, geli. Disamperin ular yang kecil-kecil gitu. Disiramkan di tanaman katanya. Ya, jadi air beras tadi bisa disiramkan, yang penting langsung ke tanah atau langsung ke tanaman. Gak usah kita anggap ini musyrik, leseng mau yo monggo, ndak pun ndak masalah. Jadi ndak usah jadi hubung-hubungkan dengan agama. Ini nggak ada hubungan dengan agama, tapi ini adalah sebuah cara kita menghargai di mana air beras tadi katanya memiliki manfaat, kemudian ditumpahkan ke tanah supaya memberikan manfaat balik kepada kita. Jadi ada feedback baik yang dilakukan. Maksudnya feedback baik dengan menyiramkan air beras, manfaatnya kembali ke manusianya itu sendiri. Jadi hanya seperti itu saja. Gak ada hubungan dengan agama, gak ada hubungan dengan musyrik-musyrikan. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi Mas Tulus mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud meramal dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai bahan evaluasi kita masing-masing saja ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini. Untuk kalian yang belum subscribe, please pencet tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian untuk kalian yang mau berteman sama Mas Tulus di TokTok, bisa dibuka Big Tulus Official ya, @BigTulusOfficial di TokTok. Di aplikasi TokTok, siapa tahu ada yang mau berteman ya kan. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk yang punya pertanyaan, silahkan langsung klik kolom komentar ataupun DM di BigTulus_BP2 di Instagramnya Mas Tulus. Ataupun untuk yang sudah bersedekah, bisa langsung konfirmasi WhatsAppnya ke WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Sehat buat kita. Semoga jenengan, saya, siapapun yang lagi nonton video ini, termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk yang dijauhkan dari virus, dari penyakit, dari bala, dan dari musibah yang mendekat dengan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.